tahun 73. Artinya kalau startnya sih tahun 71. 71 udah ngawur tuh bikin Andersen. Ceritanya aktornya ini naskah nih waktu itu awal sekali. Naskah kayak gini Mangga Besar. Jauh toh. Aku datang naskahku cuma digini doang nih. Enggak kegelapan gambarnya. Udah. Sebetulnya yang dikenal aku tuh di sini ya. Cerita serial Istana Pulau Naga. Naga Selatan, Kisah Sepasang Naga kan. Terus pokoknya pakai naga aja judulnya. Tapi ada yang bikin aku sangat puas mulai dari cerita goresan Alas Roban. Gundala juga pernah bikin satu jilid namatin ceritanya Hasmi. Apa sih Undangan dari Akhirat. Itu jilid 6 itu aku yang buat. Seluruhnya. Ya pokoknya tahun 71 lah. 71 itu aku mulai berani menawarkan karya. Tapi sebelumnya ya belajar sendiri gitu. Berawal itu memang bakat otodidak, artinya bakat alam. Sekolah SD dasar dulu itu kelas 4 lah. Aku dulu punya rumah, artinya rumah orang tua. Itu halamannya luas dan kebetulan tanah. Pagi itu aku bersihin pakai sapu. Tahu nggak mau ngapain aku? Tanahnya sudah halus, artinya pasir-pasir halus gitu kan, tanah merah gitu. Aku ambil pecahan genteng atau kayu, aku gambar di itu, di halaman itu. Selama sekolah, masuk SMP itu pernah ada guru gambar minta aku, kamu dong wakilin saya katanya ngajarin teman-teman. Aduh, aku bilang gimana kan ceritanya. Nah, di situ aku mulai tertarik. Aku baca Si Guta Gondak Dode Gua Hantu tuh, Jampang. Kayaknya asik nih ya. Tapi gimana caranya? Aku nggak pernah hubungan, nggak punya apa gitu kan. Di situ aku coba bikin, memang sudah niat. Artinya beli tinta, beli koas, beli mata pen segala macam. Jadi ini ceritanya. Tapi kemana nyari penerbitnya? Bingung lagi kan. Dapat teman, diantar sama dia. Ya udah modal pede lah. Nah itu tadi yang aku cerita ke Mangga Besar. Akhirnya ketemu jalan Rosita Agency. Kakaknya yang nampung naskahku mulai dari Andersen segala macam. Akhirnya dia saranin sama Rosita nih, kan Jair di sana. Coba dah katanya, lu ke Jair katanya. Aku sering ke tempat Jair, artinya seminggu tuh bisa 3 kali nongkrong ikut gambar di sana. Sekali waktu muncul Hengki Jakatuak, kreatornya. Karena memang kan deket mereka tuh, waktu itu masih alhamdulillah kompak. Nah, aku tertarik sama Hengki nih. Tinggalnya di tempat. Mas, aku bilang, aku boleh main nggak? Silakan katanya. Muncul ini ide cerita dari dia, makanya Hengki, cerita Hengki kan. Tapi waktu itu yang nampung Sumber Jaya, namanya bosnya Kokong. Sumber Jaya itu waktu itu mitranya Pancar Kumala. Ternyata bagus mas, ada perkembangan, terus continue pula aku kan, produktif. Nah ketemu sama si itu tadi, yang penerbit saklek tadi. Dari jauh dia udah berteriak, Ri mana naskah? Bagi gue dong katanya. Aku ketawa tuh, wah gila ini orang. Udah nggak ada basa-basi lagi aku pikir. Dulu kayak apa, sekarang aku udah ada tempat, udah to the point aja. Yaudah aku bilang, nanti dah. Mungkin dilihat aku sudah pantas gitu ya. Cerita Pian Mintaraga yang kelelawar bersayap tunggal. Aku disuruh nerusin satu seri karyanya dia. Gini, dulu katanya mereka tuh with NS, Hasmi, Pian itu terlibat satu komik pemerintah. Mereka punya kontrak, jadi harus urgent, harus dikerjain, terpaksa komiknya ditinggal.
Nah si Sun ini, Sun Agency nggak terima. Udah, naskah lu terusin yang lain. Yan izinin, ya udah jadilah aku tuh terusin 2 seri. Pertama Bersayap Tunggal bagian 2, lalu Kupu-Kupu Berpisah. Nyambung lagi, Hasmi, Undangan dari Akhirat. Jilid 6-nya aku disuruh garap lagi, kan kacau. Dari silat ke hero coba, kamu bayangin. Susahnya kayak apa, tapi alhamdulillah selesai. Wiro Sableng tahun 85 itu kan top banget tuh. Itu sebagian besar dari segitu banyak karyanya Bastian, covernya aku yang buat. Sampai teman-teman bilang, wah Wiro Sableng memang udah pegangan lu dah tokohnya. Dan kalau ada orang tanya mau pesan gambar nih, commission, aku tanya mau gambar apa? Kenapa mereka pesannya? Wiro Sableng aja dah, gue percaya Wiro Sableng lu pasti bagus. Sebetulnya yang dikenal aku tuh di sini ya, cerita serial Istana Pulau Naga, Naga Selatan, Kisah Pasang Naga kan, terus pokoknya pakai naga aja judulnya. Tapi ada yang bikin aku sangat puas, mulai dari cerita goresan Alas Roban. Apa? Ceritanya nggak datar mas, penuh misteri, jadi penuh di luar dugaan. Dan orang suka di situ. Aku bikin 21 jilid tuh, itu booming. Dan itu terbitannya Sun Agency. Sekarang hak ciptanya dipegang sama Bumi Langit. Waktu itu kan komik 64 halaman ya, komik lama nih, 1 jilid loh, 1 seri, bukan seri, jilid ya, 1 buku. Nah aku kerjakan maksimal 10 hari, itu rata-rata, bisa seminggu. Tapi sekarang untuk dapat 64, jauh mas, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Beda. Jadi sekarang kayaknya aku udah nggak mampu untuk membuat mengarang 1 cerita komik. Udah nggak nyampe ini, udah capek, udah lelah. Jadi nyerah aja deh aku. Kalau ada yang bikin komik, lo sediain kok ceritanya. Aku gambarnya aja. Makanya aku lebih concern ke Atuk tadi. Atuk Pletelan kalau aku bilang. Lebih santai. Udah aku kerja, aku pikirin sketsnya, biasanya aku ajukan dulu sketsanya. Ini kok kayak gini sketsanya, lo suka nggak? Oke, lanjut nih, udah 3 hari paling lama selesai, udah urusanku selesai, bayar. Kalau komik tiap hari mikir, dan itu sampai 60 berapa halaman, itu 1 hari cuma 2-3. Kebayangkan ketika aku mulai punya nama, dulu kan ada sistem kontrak. Di setiap judul baru itu ada kontrak baru. Kita terima itu separuh dari total berapa kita buat. Umpama 20 buku. Gua ambil 10 bukunya cash. Honornya. Pada saat penyelesaian, setiap buku itu cuma separuh honor. Selesai. Tapi kalau aku kontrak baru, itu bisa ganti motor. Merangsang kan, makin semangat. Apa yang lo nggak dapat dari komik? Hidup lo semua hasil komik. Aku ngerasain tuh mas. Dan itu udah dibuktikan. Nah, sekarang ini yang aku dapat adalah hasil dari usaha muda dulu. Jadi masih tersisa itu, ada mobil, ada rumah. Cuma sekarang lagi down. Karena orang sejak pandemi ya, namanya kolektor udah nggak terlalu mikirin hobinya dia deh. Utamakan yang primer dulu dong. Efeknya ke kita-kita loh. Sebetulnya aku berharapnya, kalau aku bisa dasarnya, cuma modalnya nih mas. Aku beralih ke komputer digital, aku berani dah tampil lagi biar udah tua juga. Yakin. Masih optimis sebetulnya. Artinya sampai aku ini nggak bisa kerja,
baru aku berhenti. Kalau ini masih jalan, nggak berhenti aku.